Produktivitas atau kecerdasan otak memang bisa ditingkatkan, asalkan kita sering melatihnya. Ada yang mengatakan bahwa otak itu sifatnya seperti otot, semakin sering kita melatihnya, maka akan semakin lihai. Para ilmuwan terus-menerus mempelajari fakta baru tentang pekerjaan dari otak, namun ternyata otak masih menyembunyikan banyak rahasia. Berikut ini 10 respon otak terhadap aktivitas kita menurut ilmuwan. Dehidrasi. Hampir 80% komposisi dari otak kita terdiri dari air. Oleh karena itu, jika kita kehilangan cairan sekitar 2% saja, dapat mengurangi konsentrasi dan kewaspadaan, serta menyebabkan kemerosotan ingatan jangka pendek dan kemampuan kognitif lainnya. Kehamilan. Para ilmuwan membuktikan bahwa kehamilan mengurangi jumlah materi abu-abu di daerah otak yang bertanggung jawab atas kognisi sosial dan kemampuan untuk memahami seseorang. Semua hal itu dapat berfungsi positif, seperti misalnya memperkuat hubungan ibu dengan bayi, membantu seorang wanita memahami kebutuhan anaknya, dan memperhatikan bahaya eksternal yang mungkin terjadi kepada anaknya. Kurang tidur kronis. Para ilmuwan dari University of California di Berkeley telah menemukan bukti meyakinkan bahwa kekurangan tidur dapat memperburuk ingatan dan menyebabkan Alzheimer. Selama tidur nyenyak, sel otak menghilangkan senyawa beracun yang berbahaya bagi otak kita. Jika seseorang tidak pernah cukup tidur, ia cenderung memiliki efek yang dapat menghancurkan sel otak mereka. Stres yang berkepanjangan. Stres kronis memberikan kontribusi pada seseorang yang sering merasa cemas, tegang, dan sering terganggu. Konsekuensi dari stres kronis ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan ingatan, kemampuan untuk belajar, serta pengendalian diri. Hal ini terjadi karena otak tak memiliki kesempatan untuk relaksasi, karena terus ditekan dengan pekerjaan rumit yang terus-menerus, serta perasaan cemas yang selalu berkelanjutan. Cinta dan benci. Ilmuwan Inggris menemukan bahwa cinta dan benci berasal dari otak yang sama. Namun tidak seperti kebencian, cinta secara signifikan dapat mengurangi aktivitas area yang bertanggung jawab atas penilaian dan pemikiran logis seseorang. Jadi, jika seseorang terus-menerus menanamkan kebencian terhadap suatu hal dalam kehidupannya sehari-hari, lambat laun ia akan kehilangan pemikiran logisnya. Pasangan romantis dan cinta ibu. Ternyata, menurut aktivitas otak, hubungan romantis dan perasaan ibu sangat mirip, namun juga banyak perbedaannya pula. Misalnya, gairah cinta dapat mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan gairah seksual. Selain itu, perasaan cemas dan ketakutan akan berkurang. Di sisi lain, perasaan euforia yang meningkat. Sedangkan cinta ibu dapat mengaktifkan area yang bertanggung jawab untuk pembentukan kasih sayang. Semakin besar cinta ibu kepada anaknya, maka semakin cinta pula anaknya terhadap sesama. Meditasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa meditasi berperan penting dalam meningkatkan fokus seseorang. Dengan meditasi ini akan membuat seseorang melupakan sejenak kepenatan dalam aktivitasnya sehari-hari. Meditasi juga akan membuat aliran darah dari tubuh ke otak lancar, sehingga otak yang semula tegang akan kembali normal. Tak heran jika seseorang yang sering melakukan yoga, hidupnya menjadi lebih bersemangat. Karya lukisan. Sebuah studi menunjukkan bahwa lukisan dan kontemplasi karya seni memperbaiki interaksi antara area otak sambil memperlambat penuaannya. Ilmuwan telah mempelajari pengaruh seni pada orang berusia 62-70 tahun. Setengah dari mereka mengambil kursus sejarah seni, dan separuh lainnya mengikuti kursus melukis. Dan terbukti kelas lukisan memberikan hasil yang lebih kuat daripada sejarah seni. Kelebihan gula. Kelebihan fruktosa dalam makanan memperlambat otak dan mengurangi kemampuannya untuk belajar, mengingat informasi, dan berkonsentrasi. Hal ini karena kelebihan gula dapat menghancurkan koneksi saraf di otak. Para ilmuwan menekankan bahwa gula yang diproduksi dalam industri, seperti misalnya ditambahkan ke minuman ringan, bumbu, ataupun makanan bayi, ternyata jauh lebih berbahaya dampaknya. Namun, produk yang mengandung asam lemak omega 3, seperti ikan berlemak, kacang-kacangan, dan minyak ikan, dapat menghilangkan konsekuensi gangguan tersebut. Membaca dengan sempurna.
Ilmuwan Oxford membuktikan bahwa proses membaca melatih kemampuan kognitif otak. Hal ini juga dapat mengaktifkan area yang tidak digunakan di lain waktu. Saat membaca, darah memasuki area otak yang bertanggung jawab untuk konsentrasi dan kognisi. Dan perlu dicatat bahwa efek ini tidak terjadi saat seseorang menonton TV, menonton video di YouTube, atau bermain game di komputer maupun smartphone.